sana Musa di tempat sampah. Sampai Musa diurus, dimandikan, dikafani, didoakan Nabi Musa alaihissalam, dikuburkan Nabi Musa. Orang yang ternyata di masyarakat dikenal bobrok Musa, yang mengurus jenazahnya bukan kiai, bukan ustaz, tapi Nabiullah, Nabi Musa alaihissalam. Satu kampung bingung. Maka Nabi Musa bermunajat, ya Allah ya Rabb, Engkau lebih tahu dari aku ya Allah. Apa gerangan yang menyebabkan Engkau merintahkan aku ngurus jenazahnya Allah? Di kampungnya dikenal orang yang fasik, orang yang rusak, akhlaknya bobrok. Maka Allah berfirman, ya Musa, ketahuilah, memang betul itu orang akhlaknya rusak, akhlaknya bobrok, tapi dia sebelum meninggal dunia, ini patokannya ini. Sebelum meninggal dunia, sebelum dijemput Israel, sebelum sakaratul maut, ini orang membuka kitab Tauratmu, dia membaca kitab Tauratmu, dia membaca dalam kitab Tauratmu ada kisah keterangan tentang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jebule mati buka kitab Taurat, dia membaca tentang kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut membaca tentang Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Ini orang langsung cinta dengan Nabi Muhammad, dan orang ini salawat kepada Nabi Muhammad dan mencium nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Dicium nama Nabi Muhammad dalam Taurat, dicium sama dia. Apa kata Allah? Ya Musa, berkat cintanya, rindunya, dan salawatnya kepada kekasihku Muhammad, aku Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati para hadirin. Ini kisah menjadikan satu pelajaran buat kita semuanya. Apa? Yang pertama, Nabi Muhammad itu meskipun belum wujud sudah dikenal. Allah sudah menyebutkan beliau dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di Zabur ada, di Taurat ada, di Injil ada. Yang kedua, kalau sudah umat Nabi Musa mendapat barokah Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa-dosanya. Bagaimana kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi Musa dapat barokah Nabi Muhammad, Allah ampuni dosanya. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka yang punya dosa jangan putus asa, minta kepada Allah barokah Nabi Muhammad, insyaallah dosa-dosa kita Allah ampuni semuanya. Amin ya rabbal. Yang ketiga para hadirin, hati-hati, jangan pernah kita membenci, meremehkan orang lain meskipun ahli maksiat. Karena kalau pernah belajar alfiyah itu ada satu ungkapan, wa yarfa'ul fa'ila fi'lun utmirat. Fa'il dirompakan dengan fi'il yang bersifat. Maknanya apa? Orang kadang diangkat derajatnya karena perbuatan yang orang nggak tahu. Mungkin dilihat ahli maksiat, ternyata setiap malam dia nangis kepada Allah, tobat, siapa yang tahu? Jangan benci kepada siapa. Lihat bagaimana umat Nabi Musa, bejat, goblok, tapi ternyata Allah ampuni dosanya. Nabi Musa ngurus jenazahnya, kenapa? Amalia yang orang nggak tahu, ternyata sebelum meninggal dia tobat, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula di sekitar kita, di daerah kita. Jangan pernah membenci orang yang ahli maksiat, apalagi membenci orang yang saleh, apalagi membenci orang yang baik. Orang yang ahli maksiat saja nggak boleh kita benci, harus kita doakan. Bagi orang-orang yang soleh, hati-hati. Pernah satu saat Anas bin Malik beliau mulai kecil khidmat sama Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, aku khidmat sama Nabi 10 tahun. Nah itu Nabi wafat. Aku khidmat sama Nabi 10 tahun, tidak pernah Nabi membentakku, memarahiku, kata Anas bin Malik. Suatu saat Nabi berkata kepadaku, ya bunaya, wahai anakku Anas, in qadarta an tusbiha wa tumsiya
wa laysa fi qalbika rihat wa ya Anas, kalau kamu bisa usahakan pagi hari dan sore hari jaga hati kamu, jangan pernah benci sama orang. Jaga hati kamu. Ya bunaya, fadzalika min sunnati. Anakku, itu ajaran jaga hati supaya nggak benci sama orang, itu ajaranku, kata Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Maka siapa orang yang menghidupkan sunnahku, menjaga hati supaya hatinya bersih, hatinya nggak benci sama orang, itu adalah orang yang betul-betul mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang yang mencintaiku, dia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, hati-hati, jaga hati, jangan merasa lebih baik dari siapapun meskipun daripada orang kafir. Jangan pernah merasa lebih baik meskipun kepada orang kafir sekalipun. Kenapa? Kita nggak tahu akhir umurnya seperti apa. Bisa jadi kita yang merasa iman, akhir umur kita suruh khotimah, siapa yang tahu? Naudzubillah min dzalik. Yang kita benci orang kafir sebelum matinya dia syahadah mau Islam, siapa yang tahu? Bisa dibalik sama Allah. Tolak ukurnya akhir hayat kita. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Bahkan jangan merasa lebih baik dari binatang sekalipun. Maaf, meskipun itu binatang yang najis. Jangan merasa lebih baik dari anjing sekalipun. Kenapa? Anjing masih mending daripada kita. Anjing kalau udah mati menjadi tanah, nggak ada adab, nggak ada sisa kubur. Kalau kita mati masih ada adab, ada sisa, ada pertanyaan mau kanan kiri. Nggak ada kita selamat apa enggak kita kan? Nasib kita masih mendingan nasib anjing berarti. Meskipun najis, tiada sudah kita mengatakan anjing najis, mending apa? Kalau udah meninggal beres, nggak ada siksa, nggak ada pertanyaan muka akhir, nggak ada. Kalau kita masih ada panjang masih. Terus bagaimana Ustaz? Ya atas dunia jadi orang yang memiliki hati yang selamat. Illa man atallaha bi qalbin salim. Orang memiliki hati yang baik, hati yang selamat, ini orang-orang yang bisa ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, bahagia dunia sampai akhir. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak meninggal dunia kecuali kita sudah mimpi ketemu kanjeng Nabi Muhammad, sudah mencium tangan Nabi Muhammad, sudah mencium aroma harum Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah masuk surga mendapatkan senyuman indah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.